antibiotik. Apa itu bioteknologi modern? Sesuai seperti namanya, bioteknologi modern merupakan aplikasi bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetika ataupun teknologi yang lebih canggih untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Salah satu contoh bioteknologi modern adalah pembuatan antibiotik, dan video kali ini akan menjelaskan seputar antibiotik. Apa itu antibiotik? Antibiotik adalah obat yang ditujukan untuk membunuh mikroorganisme yang patogen atau yang menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Sejak digunakan pertama kali pada tahun 40-an, antibiotik membawa perubahan besar pada dunia medis. Bahkan kini, antibiotik termasuk obat yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. Mekanisme kerja antibiotik. Mekanisme kerja antibiotik dalam membunuh bakteri terjadi lewat beberapa cara, yaitu 1. Menghancurkan dinding tubuh bakteri. 2. Mengganggu proses reproduksi bakteri. 3. Menghentikan reproduksi protein dari bakteri. Mekanisme kerja antibiotik akan langsung dimulai saat setelah Anda mengkonsumsinya. Namun kapan gejala atau rasa sakit bisa membaik saat tergantung pada kondisi tubuh setiap orang dan karakteristik dari bakteri yang menyerangnya. Biasanya antibiotik dirasakan untuk diminum habis selama 7-14 hari. Dalam beberapa kasus, antibiotik juga bisa habis dalam waktu beberapa hari saja. 1. Penisilin. Ini merupakan kelompok antibiotik yang sering digunakan untuk mengobati infeksi bakteri umum, seperti infeksi kulit, infeksi paru-paru, hingga infeksi saluran kemih. Beberapa obat yang termasuk kelompok penisilin ini, seperti amoxicillin, ampicillin, dan penisilin. 2. Aminoglikosida. Aminoglikosida sering digunakan untuk mengobati infeksi bakteri yang sangat berbahaya seperti septikemia. Antibiotik yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain paromomycin, tabramycin, dan gentamicin. 3. Sulfonamida. Biasanya sulfonamida digunakan untuk mengobati kondisi-kondisi seperti infeksi saluran kemih, infeksi mata, bronkitis, hingga diare. Sulfametazol dan sulfisozol adalah 2 contoh jenis antibiotik sulfonamida. Selanjutnya, cefalosporin. Cara kerja cefalosporin sama dengan penisilin. Jenis antibiotik ini cukup efektif untuk mengobati kondisi meningitis dan septikemia. Fluoroquinolone. Jenis antibiotik ini termasuk ke dalam obat spektrum luas yang bekerja membunuh bakteri dengan mencegahnya membentuk DNA. Umumnya digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih dan infeksi saluran pernapasan. Makrolida. Makrolida juga bekerja dengan memodifikasi atau menghambat pembuatan protein oleh bakteri. Jenis antibiotik ini juga digunakan untuk mengobati masalah kesehatan seperti bronkitis, sinusitis, cervicitis, pneumonia, dan faringitis. Tetraskilin. Sama halnya dengan aminoglikosida dan makrolida, tetraskilin juga bekerja mencegah bakteri berkembang biak dengan menghalanginya membuat protein. Beberapa manfaat antibiotik. 1. Bisa digunakan untuk melawan beberapa infeksi bakteri sekaligus. 2. Dapat mencegah bakteri mendapatkan nutrisi sehingga bisa menghentikan bakteri untuk membelah atau berkembang biak. 3. Dapat memperlambat dan membunuh bakteri. 4. Antibiotik bisa mencegah infeksi. 5. Antibiotik bekerja lebih cepat daripada obat lain. 6. Cara untuk mengonsumsi antibiotik cukup mudah. Aturan penggunaan antibiotik. Sebelum dokter memberikan resep antibiotik, ada beberapa peringatan atau kondisi yang perlu diketahui, baik oleh pasien maupun dokter. Di antaranya yaitu, dokter perlu mengetahui riwayat alergi pasien. Beberapa jenis antibiotik tidak akan diberikan bila pasien memiliki riwayat alergi tertentu. Selain riwayat alergi, pasien juga perlu memberitahu riwayat kesehatan yang dimiliki, terutama bagi pasien yang menderita penyakit ginjal, lupus, atau liver. Pasien perlu memberitahu apabila sedang mengonsumsi obat-obatan, suplemen, atau produk herbal. Beberapa jenis antibiotik beresiko menurunkan efektivitas vaksin. Karena itu, pasien perlu memberitahukan kepada dokter apabila ada rencana vaksinasi dalam waktu dekat.
Dokter perlu tahu apabila pasien sedang hamil, menyusui, atau berencana untuk hamil. Pasien diharapkan segera menemui dokter apabila merasakan gejala yang tidak normal setelah mengonsumsi antibiotik. Mengingat antibiotik adalah jenis obat yang tidak dapat dikonsumsi sembarangan, maka Anda harus mengikuti semua anjuran dari dokter. Lalu, kenapa antibiotik harus dihabiskan? Karena jika tidak, akan berpotensi menyebabkan kekebalan atau resistensi antibiotik, sehingga tubuh tidak lagi bisa merespon antibiotik secara maksimal sebagai obat untuk melawan bakteri. Efek samping antibiotik. Antibiotik adalah pengobatan yang harus diberikan berdasarkan anjuran atau resep dari dokter. Penggunaannya pun harus sesuai aturan. Manfaat antibiotik memang cukup efektif bagi pasien atau seorang yang mengalami infeksi. Namun, di samping itu, risiko efek sampingnya juga harus diperhatikan. Beberapa efek samping yang bisa timbul setelah menggunakan antibiotik, yaitu 1. Perut bisa kembung, 2. Diare, 3. Nafsu makan menurun, 4. Nyeri sendi dan otot, dan 5. Mual dan muntah.